Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat bertemu kembali anak-anakku, kelas 6 pada semester yang kedua ini. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar COVID-19 segera berakhir sehingga kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka seperti tahun-tahun yang lalu. Pada kesempatan kali ini Bapak Guru akan menyampaikan yaitu tentang kalimat thayyibah tahlil. Jadi semester kedua ini materi yang pertama yaitu tentang kalimat thayyibah tahlil. Anak-anakku sekalian, kalimat thayyibah tahlil itu juga disebut dengan kalimat tauhid, yaitu kalimat yang fungsinya atau intinya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bunyi kalimat thayyibah tahlil itu adalah la ilaha illallah, yang artinya adalah tiada Tuhan selain Allah. Kalimat ini menyatakan bahwa Tuhan yang patut disembah dan ditaati hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalimat tahlil ini juga merupakan bagian dari kalimat syahadat yang merupakan rukun Islam yang pertama. Oleh karena itu, kalimat ini juga disebut sebagai kalimat yang inti dari seluruh landasan agama Islam. Nah, selanjutnya anak-anak, kalimat thayyibah tahlil ini biasanya sering digunakan orang, sering dibaca orang, sering diucapkan orang, baik ketika beribadah maupun ketika waktu-waktu yang lain atau sebagai bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, kalimat thayyibah tahlil ini sangat berkaitan erat dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat An-Nisa ayat 48 yang bunyinya yaitu innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad iftara itsma 'azima. Ya, ini adalah surat An-Nisa ayat 48. Ya, yang artinya adalah sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain daripada syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Nah, di sini jelaslah bahwasanya dosa menyekutukan Allah atau syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah termasuk dosa yang tidak diampuni atau salah satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelaslah bahwasanya kalimat tauhid la ilaha illallah itu betul-betul harus ditanamkan ke dalam dada kita, ke dalam diri kita, agar kita betul-betul mengimani Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun, ya anak-anak. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas apa waktu-waktu yang dianjurkan membaca kalimat tahlil. Nah, waktu-waktu yang dianjurkan membaca kalimat tahlil itu yang pertama yaitu ketika sholat. Ya, sholat ini meliputi sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, biasanya ini dibaca pada tasyahud. Kemudian yang kedua, bacaan zikir atau bacaan zikir setelah sholat. Ini biasanya bacaan tahlil ini sering dibaca. Kemudian ketika orang baru masuk Islam. Kemudian yang keempat, untuk menuntun orang ketika menghadapi syakaratul maut. Dan yang kelima, kapanpun dan dimanapun kita berada. Ini adalah waktu-waktu yang dianjurkan membaca kalimat tahlil. Oke anak-anak, kita bahas yang pertama yaitu ketika sholat. Nah, biasanya ketika sholat, bukan biasanya ya, selalu ketika sholat itu kita dalam bacaan duduk tasyahud awal maupun akhir
itu ada bacaan tahlil atau bacaan la ilaha illallah dalam bacaan syahadat ya. Kemudian yang kedua yaitu bacaan zikir ketika sholat ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang bunyinya yaitu ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita dianjurkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya dengan kalimat la ilaha illallah. Apalagi ketika selesai sholat. Kemudian yang ketiga adalah ketika seorang baru masuk Islam. Syarat utama bagi orang yang baru masuk Islam adalah membaca kalimat thayyibah tahlil ya. Secara komplitnya itu adalah kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi ini secara komplitnya. Namun yang pada intinya adalah kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu menjadi pokok daripada bacaan kalimat thayyibah tahlil itu sendiri ya anak-anak. Oke, untuk yang ketiga yaitu menuntun orang yang sedang sakaratul maut. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita apabila kita menjumpai orang yang sedang sakaratul maut, maka kita dianjurkan untuk menuntun orang tersebut untuk membaca kalimat tahlil tersebut. Karena itu akan mengakibatkan atau menjadikan orang tersebut husnul khotimah. Karena membaca kalimat atau akhir kehidupan yang baik dengan membaca kalimat thayyibah tahlil. Ya. Oke, selanjutnya yang kelima itu adalah kapanpun dan dimanapun kita berada untuk dianjurkan membaca zikir-zikir tersebut. Oke anak-anak, untuk mengakhiri materi yang saya sampaikan, silahkan kalian jawab, ditulis di buku ya, 3 soal. Silahkan kalian tulis bagaimanakah, yang pertama bagaimanakah bunyi kalimat tahlil itu. Kemudian yang kedua, apakah dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Jadi ada satu dosa tadi yang saya sampaikan yang tidak diampuni oleh Allah, itu dosa apa. Kemudian yang ketiga, sebutkan 5 waktu yang dianjurkan membaca kalimat tahlil. Itu saja kira-kira anak-anak materi untuk pertemuan kali ini. Saya kira cukup sekian. Apabila ada kurang dan lebihnya saya minta maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.